Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para sesepuh dan pini sepuh, wabil khusus Bapak Haji Emon, Bapak Haji Kian Kelana, dan para sesepuh-sesepuh yang lainnya yang tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, segenap pengurus DKM Masjid Ad-Da'wah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panjang umur dan sehat walafiat, dapat melaksanakan kemakmuran Masjid Ad-Da'wah ini yang amat luar biasa untuk di level Jakarta Utara. Alhamdulillah 2024 menjadi juara 1 dan DKI alhamdulillah menjadi juara 2 dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid, dengan kegiatan dakwah tentunya menjadi kemaslahatan dan kemanfaatan untuk umat, khususnya Jakarta Utara dan DKI Jakarta. Segenap jamaah salat tarawih, bapak-bapak dan ibu-ibu, tarawih malam yang ketiga, alhamdulillah puasa kita sudah 2 hari, berarti alhamdulillah tinggal 28 hari lagi. Karena ini nggak bisa dikurangin lagi, Pak. Nggak ada cerita ru'yat dan hisab. Pokoknya puasa kita 30 hari untuk tahun ini, nggak bisa dikorting 29 karena efisiensi nggak bisa. Jadi dengan kebersamaan awal Ramadan kemarin, jangan berharap puasa 29 hari. Jadi 30 hari kita. Semangat Pak ya. Alhamdulillah, semoga kita diberi panjang umur dan sehat walafiat. Kan itu yang kita tunggu dari dulu, dari mulai Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak sampai dengan malam ini. Semoga kita tuntas sampai dengan akhir Ramadan tahun ini dan dapat berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sesuai dengan tema, Al-Fakir diberi tema tentang Islam. Di dalam hadis Arba'in, di ujungnya itu bahwa ada seorang laki-laki tua datang kepada Rasulullah. Seraya ia bersimpuh di depan Rasulullah, kedua lututnya itu nempel kepada lututnya Rasulullah. Akhbirni ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya ya Rasulullah tentang Islam.
kalau semalam mungkin dijelaskan tentang rukun agama atau apa Pak ya? Oh, niat ya. Ini tentang Islam, selanjutnya itu tentang iman dan tentang ihsan. Saya kebagian yang tentang Islam. Orang tua itu nanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya, beritahu kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah menjawab, Islam itu terdiri dari bersaksi dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila orang itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang di dalam pengertian lain anta'bud, yang di dalam pengertian lain itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Artinya, alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Itu pengertian la ilaha illallah. Dan bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang kedua, wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Untuk orang Islam Pak, enggak ada tawar lagi, bahwa salat itu as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, ia sesungguhnya telah merubuhkan agama. Jadi apapun alasannya, tidak ada orang Islam itu tidak sholat. Karena di rumah kita, yang membedakan rumah itu adalah rumahnya orang Islam, adalah karena adanya sholat. Adanya sholat di rumah itu yang didirikannya. Kenapa seperti itu? Model rumahnya sama dengan yang non-Islam. Ruang tamunya, TV-nya, interiornya bisa sama. Yang membedakan cahaya di dalam rumah itu adalah karena adanya orang yang dapat mendirikan salat di dalam rumah itu. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah apabila di dalam rumah kita walaupun kecil, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ada di dalamnya orang yang mendirikan salat dan membaca Al-Quran.
salat merupakan hal yang penting buat kita orang Islam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Faman saluhat saluha sa'iru amali wa man fasadat fasada sa'iru amali. Apabila salatnya baik, jadi kata Kanjeng Nabi, yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya sudah dilihat bagus, maka amal lainnya cenderung bagus. Tapi sebaliknya, jika salatnya tidak bagus, sering bolong umpama, maka berpotensi kepada amal yang lainnya itu buruk. Bersyukurlah, tapi masih mending ada bolongnya, Pak. Bolong itu saya contohkan seperti sorban ini. Ini agama kita. Bolong-bolong. Entah kesundut rokok, entah apa. Sholatnya kurang, sedekahnya kurang, zakatnya kurang. Bolong-bolong. Nah, bolongnya ini yang dapat nanti ditambal dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah beruntung punya media agama, akidah Islam, walaupun bolong-bolong. Itulah nanti akan ditambal dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, setelah salat Rasulullah menjelaskan wa tuqtiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Buat kami orang Islam itu 2,5% dari zakat malnya. Kalau zakat fitrah tadi telah dijelaskan, untuk ad-dakwah 50.000, fidyah 60.000. Zakat fitrah 50.000 itu dengan perhitungan beras yang sudah representatif, artinya 2,5 kilogram per kilonya 20.000. Sudah termasuk beras yang bagus. Alhamdulillah, dikala kita sudah dapat menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, maka sudah memenuhi rukun yang ketiga dari kita beragama. Apakah zakat mal kami harus Ramadan, Pak Ustadz? Enggak. Nisabnya kapan? Oh, nisabnya perhitungannya diambil umpamanya ngambil bulan Januari umpamanya. Kami per Januari mengeluarkan zakat fitrah, enggak, zakat mal enggak apa-apa. Karena nisabnya itu mulai kapan kita menghitungnya. Nah, kalau menghitungnya mulai dari akhir Sya'ban, berarti awal Ramadan sudah masuk ke dalam nisab. Itu zakat mal. Yang keempat, kata baginda Rasul, watasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, kita 1446 Hijriah ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat ketemu kembali dengan Ramadan. Semoga kita dapat memenuhi panggilan Allah ini sebagai orang yang beriman, karena modal dasar daripada
puasa adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga sabda baginda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang terakhir, wa tahujjal baitah in istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji untuk orang-orang yang mampu. Kalau rukun Islamnya itu wahijjul baitih man istata'a ilaihi sabila. Sama saja. Bagi orang yang mampu. Pertanyaannya sekarang, kalau sampai akhir hayat tidak bisa melaksanakan haji, waktu sehatnya, biayanya belum cukup, pas udah mampunya, kesehatannya yang menurun, apakah sempurna Islamnya? Sempurna. Karena apa? Karena tidak melaksanakan haji itu bukan karena suatu apapun, karena ketidakmampuan, baik kondisi ekonomi pada saat tersebut dan kondisi kesehatan pada masa selanjutnya. Salat Jumat sebagai ganti daripada hajinya fuqara wal masakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan panjang umur, sehat walafiat, dikuatkan iman dan Islam kita, jangan mati kita dalam keadaan tidak beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada segenap jajaran pengurus yang telah memberikan kesempatan Al-Fakir untuk silaturahmi malam hari ini. Semoga dengan silaturahmi ini diberikan panjang umur dan murah rizki. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki diberikan panjang umur dan dimurahkan rizki, maka silaturahmilah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.